Om Swastiastu, Pak Nese. Selamat pagi, apa kabar? Ya, swastiastu, Pak Mang. Jadi astungkare kabarnya baik. Saya dengar dari Bapak, Bapak akan melakukan coaching dengan rekan Bapak. Betul ya, Pak? Iya, Pak. Jadi gini ya, rencananya sih setelah ini saya akan melakukan coaching terhadap rekan saya. Jadi Pak Komang Juri namanya. Jadi tadi beliau menelpon saya, katanya mau curhat mengenai masalah yang dihadapinya gitu, Pak. Oh, baiklah, Pak. Saya di sini akan melakukan observasi mengenai proses coaching yang Bapak lakukan. Boleh ya, Pak ya? Iya dah, dengan senang hati Pak, karena, eee, itu kan membantu saya dalam mengembangkan kemampuan kucing saya, Pak. Nah, Pak sebelum memulai coaching, kita akan berdiskusi nih terlebih dahulu mengenai rubrik penilaian yang akan saya gunakan untuk menilai proses coaching nanti, Pak. Oke, siap siap Pak. Bagaimana Pak? Nah, jadi begini, nanti saya akan menilai Bapak berdasarkan rubrik penilaian coaching seperti Nike. Apakah Bapak sudah menerapkan kegiatan coaching sesuai dengan prinsip coaching atau belum, yaitu kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi seperti Nike, Pak Nise. Oh, seperti itu ya Pak ya? Hmm. Ya Pak, kemudian ada beberapa pertanyaan nih Pak selanjutnya yang ingin saya tanyakan kepada Pak Nise sebelum Pak Nise melakukan coaching ini. Apakah kira Pak Nise berkenan Niki? Oh, iya Pak, siap Pak. Siap siap. Nah, dari kompetisi coaching yang ada, kompetisi yang ingin Bapak kembangkan nanti pada saat melakukan coaching, kira-kira bagaimana Niki Pak Nise? Jadi begini ya Pak Amang ya. Saya ingin mengembangkan semua kompetensi kucing, ini sebenarnya deh. Kemudian, mulai dari kehadiran penuh, kemudian mendengarkan aktif dan, mengajukan pertanyaan yang berbobot. Ya seperti itu dah, Pak. Oke, bagus sekali ya Pak Nise. Nanti saya akan bantu untuk mengamatinya ya Pak. Ah, iya deh, Pak. Jadi agar kemampuan kompetensi saya ini bisa lebih meningkat gitu dah, Pak. Kemudian Pak Nise, bagian kompetensi yang mana kira-kira yang spesifik yang ingin Pak Nise kembangkan? Sebenarnya sih saya ingin mengembangkan kompetensi mendengar aktif dan mengajukan pertanyaan yang berbobot. Ya, seperti ini, Kak. Oke, berarti nanti saya akan lebih fokus untuk mengamati tadi dua kompetensi tersebut nggih Pak Nise nggih. Mhm mhm mhm. Iya, Pak. Siap siap. Mhm. Nah, selanjutnya yang juga masih ada pertanyaan iki untuk Pak Nise. Untuk indikator ketercapaiannya niki Pak Nise, tujuan pengembangan yang Bapak inginkan seperti napi niki. Tujuan pengembangan. Hmm. Oh iya. Saya bisa memfasilitasi kucing saya untuk, menemukan solusi ya atau, menemukan solusi dari masalah yang dihadapinya, itu dengan menggali potensinya sendiri, Pak. Jadi, saya ingin berusaha menggali potensi kucing saya sendiri dari potensi dirinya. Oke, baiklah bagus sekali Pak Nese pemaparannya. Baiklah kalau Mhm. begitu nanti setelah ini silakan Pak Nese melakukan coaching. Semangat ya Pak, semoga berhasil.
Nanti sampai ketemu kita lagi berbincang-bincang pada kegiatan pasca observasi nggih. Oke, terima kasih ya Pak Komang ya. Sampai ketemu Oke. lagi. Om Santi Santi Santi. Oh. Santi Santi Rahayu. Selamat pagi, Pak Juri. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik, Pak. Terima kasih sudah menanyakan kabar hari ini dan semoga Bapak juga dalam keadaan baik. Iya, Astungkare, Pak Juri, dalam keadaan baik juga hari ini. Jadi, apa yang bisa saya bantu hari ini, Pak Juri? Hmm, Hari ini saya ingin meningkatkan kompetensi saya dalam mengelola kelas, Pak. Hmm, 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 hmm. Jadi, bagus sekali ya itu, Pak Juri. Ah, apa tujuan Pak Juri dalam meningkatkan kompetensi tersebut? Oke, saya ingin menciptakan kelas yang produktif dan Mhm, menyenangkan bagi siswa. mhm. Ya, itu dua itu saja. Oh, ya. Terus apa yang sudah Pak Juri lakukan untuk menciptakan tujuan tersebut? Hmm, saya sudah mencoba berbagai metode pembelajaran, tetapi Hmm, rasanya belum ada yang benar-benar efektif ya. hmm, hmm, hmm. Terus apa yang menjadi tantangan Pak Komang dalam mencapai tujuan tersebut? Saya masih kesulitan dalam mengendalikan siswa yang suka bicara saat pembelajaran berlangsung. Terus apa yang Pak Juri butuhkan untuk mencapai tujuan tersebut? Hmm. Untuk Saya, mengatasi masalah tersebut? saya membutuhkan sebuah strategi untuk mengendalikan siswa saya yang suka bicara atau mengobrol saat pembelajaran sedang berlangsung. Seperti itu. Hmm, baiklah Pak Juri. Jadi mari kita bahas strategi untuk mengendalikan siswa yang suka bicara saat pelajaran berlangsung. Nah, seperti itu ya Pak Juri ya. Ya. Hmm. Jadi pertama-tama kita perlu memahami penyebab siswa suka berbicara saat pelajaran berlangsung. Jadi, apakah karena mereka tidak memahami materi pelajaran, atau apakah karena mereka bosan, atau bisa jadi karena mereka ingin menarik perhatian? Hmm, saya pikir karena mereka tidak memahami materi. Sepertinya seperti itu. Oh, jadi demikian. Ya, jadi eh, kita perlu memberikan penjelasan yang lebih jelas dan menarik kepada siswa kita. Jadi kita juga bisa menggunakan metode pembelajaran yang lebih bervariasi agar siswa tidak bosan. Kan seperti itu, Pak Juri. Iya, Pak. Saya akan coba. Hmm. Kira-kira selain itu, apalagi ya kira-kira yang dapat Bapak lakukan? Hmm, saya rasa saya juga perlu memberikan penguatan positif kepada siswa yang tidak bicara. Mungkin dengan memberikan pujian atau penghargaan kepada siswa yang fokus dan mendengarkan pembelajaran. Nah, ya, jadi sekarang apakah Pak Juri sudah mendapat gambaran tentang strategi yang akan Bapak lakukan? Ya, sepertinya saya sudah mendapatkan gambaran tersebut. Hmm, 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 hmm. Kira-kira kapan Bapak akan melakukan hal tersebut? Secepatnya ya, kalau bisa besok saya akan coba dengan strategi yang sudah saya pikirkan hari ini dan besok saya Hmm. akan menerapkan di kelas. Wah, jadi baiklah. Saya rasa kita sudah selesai kan percakapannya hari ini. Silakan Pak Juri mengimplementasikan strategi tersebut.
dan beritahu saya hasilnya nanti ya. Tentu Seperti Pak apa Tut. hasilnya. Oke. Ya tentu Pak Tut, saya juga tidak sabar untuk melakukannya. Saya akan memberitahu bagaimana hasilnya nanti setelah kegiatan berlangsung. Seperti itu Pak Tut. Ya, baiklah Pak Manjuri. Jadi tetap semangat ya. Sampai bertemu di lain kesempatan. Oke, terima kasih Pak Tut atas bantuannya. Oke, sama-sama Pak Juri. Sampai ketemu lagi. Oke. Swastiastu Patut Nese. Iya, Om Swastiastu, Pak Nggih, Mangjur. Pak, bagaimana Pak keadaannya Pak? Sudah melakukan proses coachingnya Pak? Oh, ya. Jadi Astengkare, Pak. Tadi saya sudah selesai melaksanakan proses coachingnya. Nah, saya jadi penasaran nih Pak, gimana nih Pak prosesnya tadi? Apa yang Bapak rasakan dari proses Bapak setelah Pak Nese Niki melaksanakan coaching bersama Pak Juri? Jadi Astungkare perasaan saya sekarang menjadi sangat lega, Pak. Jadi saya merasa sangat senang, kemudian bisa membantu teman saya menyelesaikan masalahnya dan menggali potensi yang ada pada dirinya. Jadi lega sekali rasanya, Pak. Senang bisa membantu teman. Jadi ketika teman menghadapi masalah atau persoalan, kita bisa menggali potensinya untuk bisa menyelesaikan tantangan atau masalah yang mereka hadapi. Seperti ini ke Pak. Oh ya, baiklah Pak Nese, berarti perasaannya Pak Nese lega dan senang karena sudah dapat membantu teman juga menemukan potensi dari dirinya seperti ini nggih. Terus ada lagi nggak Pak? Tadi saya melakukan coaching dengan Pak Juri dengan menggunakan pendekatan Tirta, Pak. Dan senang juga bisa menerapkan pendekatan Tirta tersebut. Ya, Astengkare Padet. Saya tadi sudah melihat dan mengamati Bapak melakukan coaching dengan pendekatan Tirta seperti yang Pak Nise sampaikan. Saya melihatnya Pak sudah bagus dan lengkap tadi alurnya tadi, alur Tirtanya tadi. Kemudian mulai dari tujuan, identifikasi, kemudian rencana aksinya dan tanggung jawabnya. Nah, seperti ini semua sudah Bapak terapkan tadi Pak Nise. Sudah baik Pak Nise. Iya Pak, jadi terima kasih ya atas bantuan pengamatannya. Untuk itu akan bisa membantu saya ke depannya untuk bisa lebih baik lagi dalam melakukan proses coaching ini. Nah, kira-kira nih Pak Dut, tadi kan sudah artinya Pak Dut sudah melaksanakan kompetensi coaching yang Pak Dut inginkan ketika di praobservasi ya. Nah, kemudian kira-kira ada tidak kompetensi coaching yang ingin Pak Nese kembangkan nantinya lagi? Ada Pak, jadi saya ingin mengembangkan pada kompetensi mengajukan pertanyaan berbobot, itu poinnya. Karena dengan adanya pertanyaan berbobot akan mampu menggali lebih dalam lagi potensi kunci untuk menemukan solusi dari permasalahannya. Mungkin itu saja Pak. Jadi pertanyaan berbobot itu sangat penting sebagai pemantik. Oh ya Pak, sekali lagi saya sampaikan ke Pak Dut Nise, secara umum Pak semuanya sudah berjalan dengan baik, berjalan dengan lancar. Semoga ke depan bisa lebih baik lagi ya Pak ya, dalam melaksanakan proses coaching nih. Ini Pak Dut nggih. Iya Pak, jadi terima kasih atas pengamatannya tadi dan masukannya juga saya ucapkan terima kasih. Ada lagi Pak Dut yang akan kita bicarakan atau kita diskusikan? Sepertinya sih sudah cukup Pak Man.
Udah cukup kayaknya. Oke, Patut. Kalau begitu, diskusi kita kali ini kita cukupkan dulu sampai di sini. Nanti ketika Patut ada suatu kendala atau permasalahan lagi, mari kita diskusi bersama-sama lagi nih, Patut. Nggih. Seperti ini, ke Patut. Ya deh Pak Mang. Jadi terima kasih Pak Mang ya atas waktunya. Ya, Patut. Sampai jumpa lagi di lain kesempatan, Patut. Iya Pak Mang. Salam sehat untuk kita semua Pak Mang. Nah, Terima semangat, kasih. semangat. Tetap semangat. Yes, semangat. Oke. Oke. Ah, Om Swastiastu, Pak Komang. Selamat pagi. Jadi, apa kabarnya Pak Komang hari ini? Om Swastiastu, Pak Ketut, Astung Kare, kabar hari ini baik. Terima kasih sudah menanyakan kabar. Oke. Saya dengar Bapak akan melaksanakan coaching dengan benar begitu, Pak? Iya Pak, betul. Rencana setelah ini, saya akan melakukan coaching terhadap rekan saya, nah, namanya Pak Komang Juniawan. Beliau telah menghubungi saya, katanya mau berbagi cerita dan juga menanyakan beberapa eh, permasalahan. Sekiranya saya bisa membantu untuk menemukan solusi-solusi yang dihadapinya, Pak. Oh, jadi begitu. Baiklah, Pak. Saya di sini ingin melakukan observasi mengenai proses coaching yang akan Bapak laksanakan. Oh, wah, dengan perasaan gembira saya menyambut situasi itu karena itu akan membantu saya dalam mengembangkan keterampilan saya dalam melakukan teknik coaching yang saya miliki. Sebelum mulai coaching, kita akan mendiskusikan terlebih dahulu mengenai rubrik penilaian yang akan saya gunakan untuk menilai proses coaching ini. Boleh kan, Pak? Oh, tentu Pak, itu sangat membantu sekali. Bagaimana? Jadi nanti saya akan menilai Bapak berdasarkan rubrik penilaian coaching. Apakah Bapak sudah menerapkan kegiatan coaching sesuai dengan prinsip coaching atau belum? Yaitu kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Seperti itu. Wah, saya menyambut gembira sekali kalau seperti itu, Pak. Iya, ada Pak Mang. Jadi kemudian ada beberapa pertanyaan yang ingin saya ajukan kepada Bapak. Sebelum melakukan coaching ini, apakah kira-kira Bapak berkenan untuk menjawab pertanyaan saya? Tentu, dengan senang hati dan saya siap. Iya. Jadi pertanyaannya begini Pak Kemang. Kira-kira kompetensi coaching apa yang ingin Bapak kembangkan nanti pada saat melakukan coaching bersama rekan Bapak? Hmm, saya ingin mengembangkan semua kompetensi coaching ini, mulai dari kehadiran penuh, udah gitu berfokus pada coaching, mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan yang berbobot, gitu Pak. Nah, jadi bagus sekali Pak Mang. Nanti saya akan bantu untuk mengamatinya ya Pak ya. Wah, dengan senang hati saya mendapatkan bantuan seperti itu, agar kemampuan kompetensi yang saya miliki ini jauh lebih baik ke depannya. Iya ada Pak. Nah kemudian bagian kompetensi mana yang secara spesifik yang ingin dikembangkan? Saya ingin mengembangkan kompetensi
yang berfokus pada klien, yaitu mendengarkan secara aktif dan mengajukan pertanyaan yang berbobot. Oh, jadi gitu ya Pak ya. Jadi kalau gitu nanti saya akan lebih fokus untuk mengikuti pada kedua kompetensi tersebut ya. Oke, siap. Hmm. Untuk indikator ketercapaian tujuan pengembangan yang Bapak inginkan seperti apa? Oke, saya bisa memfasilitasi coaching saya untuk menemukan beberapa solusi dari tantangan yang dihadapinya dengan menggali potensi coaching tersebut. Hmm, 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 hmm. Oke lah, baik Pak Mang. Jadi kalau gitu nanti setelah ini silakan Pak Mang lakukan coaching dengan semangat bersama rekan Bapak. Jadi semoga berhasil ya Pak Mang ya. Oke, siap. Sip. Ya, siap Pak Mang. Semoga berhasil. Om Swastiastu Pak Juri. Om Swastiastu, Pak Mangjun. Ya, Bagaimana kabarnya Pak Juri? Astungkare saya luar biasa. Pak Mangjun sendiri apa kabar? Astung karo Bapak, tapi hari ini saya merasa kurang baik nih Pak. Apakah Bapak Juri ada waktu sebentar nih Pak? Oh, tentu. Ada hal apa ya Pak Man? Nah begini Pak, saya ini ada sedikit permasalahan nih. Saya ingin membicarakannya dengan Pak Juri. Apakah Pak Juri bersedia nih Pak untuk mendengar cerita saya? Tentu dengan senang hati. Ngomong-ngomong, memangnya kalau setelah berbincang-bincang dengan saya, hal apa yang ingin Pak Mangjun harapkan? Nah syukurlah Pak Juri. Nah begini Pak Juri, saya ingin nantinya ke depannya saya menemukan solusi dari permasalahan yang saya hadapi saat ini Pak Juri. Oh begitu. Tentu Pak Mang, tentu boleh. Ya, dengan senang hati saya bisa membantu Pak Mang. Saya juga mungkin akan berbagi dengan Pak Mangjun di sini. Jadi begitu. Kalau boleh tahu permasalahan seperti apa yang Pak Mang hadapi? Gimana ya? Dari mana saya bercerita ini? Nah begini Pak, permasalahan terjadi sebenarnya adalah mengenai apa namanya tentang murid-murid saya ini Pak Juri. Hmm, berarti terhadap murid-murid ya Pak Mangjun ya? Ya murid-murid yang Pak Mang ajar berarti ya. Oke. Jika boleh tahu permasalahan atau tantangan dengan murid-murid Bapak yang seperti apa ya Pak? Nah, ya begini Pak Juri. Setiap jam pelajaran matematika, nah jadi saya kan mengajar matematika. Ada beberapa murid saya yang mengalami kesulitan Pak. Oh gitu. Kesulitannya ini adalah sudah tentunya dalam memahami pelajaran matematika seperti itu. Artinya siswa saya ketika saya telah menyampaikan pembelajaran, memaparkan pembelajaran, mereka malah tidak memahaminya. Ini ke permasalahannya. Oh, jadi begitu ya Pak Mang ya. Ada beberapa murid yang mengalami kesulitan saat belajar. Nah, menurut Pak Mang sendiri, kira-kira dari beberapa murid yang Pak Mang ajar ini, eh, mereka tidak memahami atau kesulitan dalam mempelajari matematika yang Pak Mang ajar sampaikan itu, mengapa ya Pak Mang ya? Begini Pak Mah. Sepertinya setelah saya lihat atau perhatikan seperti itu, ada beberapa faktor ini Pak Juri.
yang Mhm. menjadi penyebab murid-murid saya kesulitan memahami dalam pembelajaran matematikanya. Oh, ya, lanjut. Iya. Seperti itu ya? Apa namanya, Ya, ya, ya. Sudah, Paman? Apa ada yang mau disampaikan lagi? Cukup? ya begini, Aha. eee, murid saya sudah tanya juga Mhm, kepada mhm, masing-masing murid saya tersebut, ada yang menjawab begini permasalahannya, setelah saya mhm, tanya, "Kenapa kok tidak memahami pelajaran matematika?" Seperti itu, mhm, mhm, yang mengatakan dia memang tidak pernah belajar di rumahnya, mhm, mhm, mhm. intinya dia hanya belajar di sekolah saja, ketika dia sudah pulang dia tidak belajar, seperti itu. Mhm, mhm, mhm. Kemudian ada juga murid yang lain yang memang dari segi pemahamannya memang dia lambat dalam belajar, seperti itu. Memang daya tangkapnya mungkin dalam matematika memang sedikit lambat, seperti ini ke Pak. Oh, gitu ya. Berarti faktor-faktornya ada beberapa faktor ya. Berarti ada yang tidak belajar di rumah, ada yang memang daya serap anak tersebut rendah. Jadi sebenarnya seberapa besar harapan Pak Ma, Jun ini terhadap murid-murid tersebut dalam menerima pembelajaran matematika yang Bapak sampaikan? Nah, kalau ditanya tentang harapan, sebenarnya Pak Juri, harapan saya sebagai guru yang mengajar matematika seperti ini ya setidaknya siswa saya bisalah sedikit memahami setelah saya berusaha untuk menjelaskan, menyampaikan materi seperti ini artinya harapan saya selanjutnya adalah siswa lebih fokus terhadap pembelajaran yang saya sampaikan seperti ini. Oke, di sini yang saya catat adalah paling tidak memberikan respon yang baik. Ya, betul sekali Pak Ma. Oke, yang kedua respon yang positif terhadap pembelajaran yang Bapak berikan, gitu ya Pak Emang ya? Nah, ya, ya, betul Oke, Pak. oke. Artinya siswa saya harapkan merespon kan dia tidak hanya bergeleng-geleng saja, tidak hanya melamun seperti ini ketika dapat Hmm, hmm, pelajaran hmm. matematika. Oke, oke. Baik Pak Man. Setelah Pak Mang Jun mengetahui beberapa penyebab tantangan ini, bagaimana kira-kira langkah Bapak untuk mengatasinya? Nah, sebenarnya begini Pak Mang, sempat terpikir oleh saya ada beberapa hal yang ingin saya lakukan untuk menangani permasalahan yang saya hadapi ini. Mhm, mhm. Yang pertama adalah apa namanya, yang ingin saya lakukan adalah bagaimana murid yang tidak pernah belajar di rumahnya, saya akan mengingatkan, memberikan motivasi bahwa belajar itu bukan hanya di sekolah saja seperti itu, tapi di rumah juga merupakan tempat untuk belajar juga seperti itu. Dan tidak hanya di rumah, juga di masyarakat pun juga sebagai tempat belajar. Khususnya dalam pelajaran matematika ini yang seperti yang saya ajar. Kemudian untuk anak-anak yang lambat dalam belajar, saya Mhm. ingin memberikan bimbingan yang lebih seperti itu Pak Bang. Yang lebih dari teman-temannya yang lain yang sudah mampu memahami materinya, seperti ini, Kak. Oke. Jadi seperti itu rencana yang Pak Wang lakukan, itu rencana yang sangat bagus menurut saya. Karena Bapak menginginkan, jadi karena Bapak menginginkan, eh, sorry, yang tadi Bapak sampaikan adalah Bapak mengingatkan kepada murid-murid pentingnya ya belajar di rumah karena tidak hanya belajar di sekolah saja. Kemudian untuk murid yang pemahamannya lambat, di sini Bapak akan memberikan bimbingan lebih. Menurut Bapak bimbingan yang seperti apa yang akan Bapak berikan? Oh ya Pak, mungkin rencana saya akan melakukan pendampingan secara khusus terhadap murid saya yang utamanya yang belum memahami materi matematika tersebut. Artinya akan coba memberikan bimbingan setelah pembelajaran selesai, mungkin ada di saat-saat jam istirahat atau ketika sudah
pulang sekolah mungkin dari kesediaan murid saya tersebut seperti ini. Berarti Bapak membimbing secara terus-menerus ya Pak Mangjun ya, seperti itu ya? Ya, betul sekali Pak Mang. Pendampingan yang saya lakukan atau bimbingan ini artinya saya targetkan agar siswa saya tersebut bisa paham seperti ini. Sampai mereka bisa paham berarti Pak Mangjun. Bagus sekali Pak Mang. Nah, kapan Bapak akan melakukan pendampingan bimbingan khusus tersebut? Untuk bimbingan khusus tersebut rencananya Pak Mang, saya akan lakukan sesudah pulang sekolah, kemudian setelah selesai pembelajaran. Artinya di sini agar tidak mengganggu kegiatan intrakurikuler seperti ini. Dan bisa saya lakukan mungkin kira-kira kalau tidak 3 minggu sekali ya 2 minggu sekali mungkin seperti ini Pak Mang, yang bisa kita lakukan dengan konsisten. Wah, itu bagus sekali Pak Mang. Kemudian nih Pak Mang ya, kemudian apa komitmen Bapak terhadap rencana penyelesaian tantangan Bapak ini yang Bapak terapkan nanti bagaimana itu Pak? Ya baik Pak Juri, tentunya Pak, saya akan melakukan secara kontinu. Yang seperti saya sampaikan tadi, saya akan mencoba konsisten sampai artinya siswa saya tersebut terlihatlah perubahannya, terlihat dalam diri murid saya tersebut, dia pemahamannya dan ketidakcanggungannya seperti ini terhadap pelajaran matematika mampu dia lewati seperti ini. Wah, luar biasa sekali komitmen Pak Mang itu di sini ya. Terus kira-kira siapa saja yang dapat membantu Bapak dalam menjaga komitmen ini? Nah, mungkin dalam hal ini jika memungkinkan yang pertama pastinya saya akan coba menghubungi orang tua walinya seperti ini karena kan tadi ada permasalahannya siswa jarang belajar di rumah seperti ini. Kemudian sudah tentunya saya akan berdiskusi juga dengan atasan saya, kepala sekolah saya, kemudian juga dengan rekan sejawat dan rekan guru saya. Oke, saling berkolaborasi Pak Mang ya. Ya, betul. Oke, bagus sekali Pak Mang. Dengan berkolaborasi Bapak bisa menghasilkan sesuatu hal yang lebih baik. Oke Pak Mangjun. Kemudian bagaimana tindak lanjut yang akan Bapak lakukan ke depannya? Seperti yang rencanakan tadi, saya akan menjalin komunikasi yang lebih baik dengan orang tuanya yang mungkin selama ini kita hanya berinteraksi lebih banyak terhadap siswa. Nah, seperti itu. Kemudian yang lainnya adalah saya terus berkomitmen seperti ini tindak lanjutnya. Berkomitmen artinya saya akan membuat bimbingan ini secara terjadwal seperti ini Pak Mang. Oke, bagus sekali Pak Mang. Rencana Pak Mang ini luar biasa. Oke, nah kira-kira apa yang bisa Bapak simpulkan dari perbincangan kita hari ini Pak Mangjun? Terima kasih Pak Juri. Mungkin setelah tadi berbincang-bincang dengan Pak Juri, untuk kedepannya agar murid saya dapat lebih konsentrasi dan memahami pembelajaran seperti itu, saya akan terus menjalin komunikasi yang baik kepada orang tua wali, kemudian juga akan memberikan pendampingan secara khusus dan melaksanakan bimbingan yang lebih kepada peserta didik saya yang mengalami keterlambatan dalam belajar. Nah, seperti itu. Pak Juri kira-kira? Ya, benar sekali Pak Mang. Sangat luar biasa sekali Pak Mang Juni. Oke. Baik Pak Mang. Dari perbincangan kita ini, kira-kira bagaimana sih perasaan Pak Mang sekarang dari sebelumnya gitu ya? Iya Bapak. Nah, saya merasa saya sudah
sedikit merasa lega, Pak, Mhm, dan sudah merasa senang karena apa yang menjadi permasalahan saya sudah dapat saya ceritakan kepada Mbak Juri, sehingga saya mendapatkan sebuah solusi dari permasalahan yang saya alami di kelas saya, Pak. Seperti itu. syukur kalau seperti itu ya, Pak. Eee, ini saya rasa juga perbincangan sungguh luar biasa dan saya berharap Pak Mangun dapat melaksanakan, apa yang sudah Pak Ma rencanakan tadi dengan sungguh-sungguh. Pak ya? Ya, Pak. Ya. Oke. Siap, Pak Juri. Siap, oke, bagus. Setungkara, baik Pak Mangjun, kira-kira ada hal lain yang ingin dibicarakan lagi, Pak? Saya rasa hari ini sudah cukup, Pak Juri. Mhm, mhm. Sudah cukup. Ya, baiklah kalau Pak Mangjun merasa sudah cukup. Oke, terima kasih. Ya, terima kasih Pak Juri atas waktunya. Pak Juri sudah meluangkan waktu mendengar cerita saya, Pak Juri. Ya, sama-sama Pak Mang. Kalau begitu saya mohon izin dulu. Sampai jumpa lain waktu lagi dan lain kesempatan. Oke, terima kasih. Swastiastu, Pak Juri. Swastiastu, Ya, ya Swastiastu. Swastiastu, Pak hmm, Dut, ya. yeah. Gimana keadaannya, Pak? Sudah kan Bapak melakukan proses kucingnya tadi bersama rekan Bapak? Sudah Pak, ini sudah selesai. Gitu. Nah, terus jadi pengen denger gimana sih prosesnya tadi. Jadi apa yang kira-kira Bapak rasakan setelah melakukan proses kucing tadi bersama rekan Bapak? Oke. Setungkara Pak ya, jadi yang saya rasakan itu saya merasa bahagia Hmm. bisa membantu teman dalam menyelesaikan tantangan dengan menggali potensi yang ada pada diri teman. Eh, Saya senang bisa membantu teman saya menyelesaikan tantangan dengan menggali potensi yang ada pada dirinya, Nike. Seperti Nike. Mm-mm. Nah, terus ada lagi nggak selain itu? Jadi selain menggali potensi, kemudian merasa senang. Selain itu ada lagi nggak yang bisa Pak Juri ungkapkan? Tadi saya melakukan coaching dengan menggunakan pendekatan Tirta, Pak. Dan Hmm, hmm, hmm. saya merasa gembira bisa menerapkannya. Ya. Jadi syukur ya Pak ya. Jadi sungkawa sekali Pak Juri sudah bisa mempergunakan pendekatan Tirta. Jadi sebenarnya saya sih sudah melihat dan sudah mencatat juga beberapa yang Pak Juri lakukan. Jadi Bapak melakukan coaching dengan pendekatan Tirta. Nah, saya melihatnya tadi saya juga melihatnya kemudian itu terlihat sangat bagus sekali Pak Juri. Jadi mulai dari tujuan, kemudian identifikasi, kemudian ada tanggung jawab. Jadi semua sudah Bapak terapkan tadi alur ceritanya itu. Hmm. Ya Pak, terima kasih sudah membantu pengamatan. Itu akan membuat saya untuk lebih ke depannya dalam melakukan proses coaching ini lebih baik. Terima kasih. Iya. Jadi kira kompetensi coaching mana lagi yang Bapak kembangkan setelah melakukan proses coaching tadi, Pak?
Oke. Saya ingin mengembangkan pada kompetensi mengajukan pertanyaan yang berbobot, karena dengan adanya pertanyaan yang berbobot ini akan membantu sekali dalam menggali lebih dalam potensi-potensi dari coach untuk menemukan solusi dari tantangan yang dia hadapi. Jadi itu ya Pak ya. Jadi Ya, Pak Mang ya. Jadi ya, secara umum sesuai dengan pengamatan saya tadi semuanya sih sudah berjalan dengan sangat baik sekali Pak Mang. Jadi semoga kedepannya bisa tambah baik lagi gitu. Jadi ini sudah baik, tapi dalam melakukan proses coaching tadi ini sudah baik dan kita semua mengharapkan kedepannya kita lebih menjadi lebih profesional lagi betul, 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 dalam betul, betul. melaksanakan kan Ya, begitu Pak. betul, betul, betul ya, betul ya. Terima kasih atas pengamatan dan masukannya juga, Patut ya. Patut juga sudah fokus banget pada pada saya dalam melakukan proses coaching yang sedang saya lakukan. Iya dah. Kemudian kira-kira ada lagi enggak yang perlu Pak Juri diskusikan untuk hari ini? Saya rasa sudah cukup, Pak, untuk hari ini. Ya, jadi kalau memang sudah cukup diskusinya kita cukupkan untuk hari ini ya, Pak Juri ya. Ya, siap. Terima kasih sudah membantu saya dalam mengembangkan kompetensi dalam proses melakukan coaching dengan Alur Tirta, di mana ini akan membantu saya mengembangkan diri saya dan mengembangkan daripada kompetensi yang saya miliki dan juga sumber daya manusia yang mungkin di dekat lingkungan saya. Ya, jadi luar biasa sekali Pak Juri. Jadi semoga Pak Juri bisa melaksanakan itu sesuai dengan harapan Bapak. Oke Pak Juri, sampai ketemu lagi di lain kesempatan ya. Oke, salam sehat selalu, salam guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan. Oke, salam guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan Pak Juri. Ya, Salam sehat untuk kita semua. ya. Om Swastiastu, Pak Mangjun. Om Swastiastu, Pak Juri. Nah, gimana nih kabarnya hari ini? Astung karo kabarnya baik, Pak. Bagus, bagus, bagus. Baik Pak Mangjun, sebelum kita melakukan sesi coaching, sebagai awal saya akan melakukan beberapa pertanyaan nih sama Bapak ya. Pertama-tama saya akan mendiskusikan tentang rubrik penilaian yang kita akan lakukan hari ini. Pada sesi coaching hari ini akan saya amati dan nilai sesuai dengan rubrik penilaian. Apakah sudah sesuai dengan Alur Tirta atau belum? Kemudian bagaimana Bapak memberikan pertanyaan berbobot kepada coach, dan juga bagaimana coach tersebut merespon atau menanggapi pertanyaan dari coach. Nah, jangan lupa disesuaikan dengan prinsip-prinsip coaching ya. Di antaranya kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Nah, pertanyaan pertama yang akan saya tanyakan kepada Bapak adalah kompetensi apa yang akan Bapak kembangkan pada coaching kali ini? Oh ya, terima kasih Pak Juri. Kompetensi yang ingin saya kembangkan yaitu yang pertama adalah presence atau kehadiran penuh. Kemudian
mendengarkan aktif juga dan memberikan pertanyaan yang berbobot atau pertanyaan yang bermakna. Seperti itu Pak Juri. Oke. Oke, dari poten oke. Dari kompetensi mana yang ingin Bapak kembangkan secara spesifik yang ingin diobservasi? Nah, kompetensi spesifik yang akan saya kembangkan yaitu mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan berbobot seperti itu Pak Juri. Oke. Kemudian terakhir nih ya Pak ya, indikator yang bagaimana yang ingin Bapak inginkan dalam proses coaching kali ini? Saya ingin Pak Juri seperti ini, saya ingin coach saya bisa menemukan solusi dari permasalahannya atau menemukan langkah-langkah untuk mengatasi permasalahannya. Seperti itu ya. Demikian dulu ya Pak ya, pra-observasi kali ini. Silakan Bapak melakukan sesi coaching terhadap coachee. Oke. Ya, terima kasih Pak Juri atas kesempatannya. Sampai jumpa Pak Juri. Oke, sampai jumpa kembali. Om Swastiastu Pak Nese. Iya, Om Swastiastu, Pak Jun. Nah, gimana nih Pak kabarnya Pak? Ya, setengkara Pak. Jadi kabarnya baik, kemudian sehat-sehat selalu Pak Jun. Pak Jun gimana kabarnya Pak Jun? Ya, setengkara juga Pak, sehat juga. Nah Pak Nese, dengar-dengar ada yang mau Pak Nese sampaikan atau Pak Nese mau ceritakan katanya nih. Apa nih Pak Nese? Oh iya ya Pak. Jadi betul apa yang Pak Komang katakan. Ada sesuatu yang ingin saya sampaikan pada Pak Jun. Oke, Pak Nese. Sepertinya kita punya waktu 15 menit sampai 20 menit nih Pak Nese nih. Kita ngobrol-ngobrolnya nanti. Berarti kira-kira apa nih Ki Pak Nese yang ingin Pak Nese sampaikan? Ya, baik Pak. Jadi begini. Ini terkait rekan guru saya di sekolah ini, Pak. Jadi saya perhatikan dari tahun ke tahun kok tidak ada perubahan ya. Jadi penyampaian materi pelajarannya masih menggunakan metode konvensional saja. Kemudian kalau kita kaitkan dengan perkembangan zaman yang semakin canggih dengan adanya teknologi yang mutakhir seperti sekarang, hanya mengandalkan metode konvensional saja. Jadi sehingga pembelajaran yang anak-anak terima atau pembelajaran yang dia lakukan jadi kurang bervariatif. Sepertinya itu Pak yang ingin saya sampaikan. Oke, baik Pak Nese. Kalau kalau bisa saya garis bawahi nih Pak Nese, berarti permasalahan dari Pak Nese ini adalah tentang pembelajaran atau sistem pembelajaran dari rekan-rekan gurunya Pak Nese nih. Gurunya Pak Nese kurang bervariatif, begitu ya Pak ya? Ya, betul Pak Mang. Jadi kurang bervariatif, nah baik itu medianya ataupun modelnya. Jadi pembelajarannya ya masih model yang lama seperti itu lah Pak. Oh, seperti ini ke berarti bisa saya tangkap. Nah, kira-kira Pak Nese nih,
dari percakapan kita hari ini, apa sih yang ingin Pak Nese dapatkan seperti itu? Dari percakapan kita hari ini, saya ingin mendapatkan adanya perubahan di sekolah. Jadi khususnya dalam hal penyampaian materi pembelajarannya. Jadi teman saya itu saya harapkan dia bisa berubah itu, Pak. Oke, bagus sekali ya Pak Nese. Jadi Mhm. yang Pak Nese harapkan dari diskusi ini, dari percakapan kita adalah adanya perubahan ya Pak ya. Kira-kira Pak Nese, perubahan apa yang ingin Pak Nese lihat nanti, atau perubahan seperti apa yang ingin Pak Nese dapatkan? Jadi gini, saya ingin adanya perubahan misalnya, dalam hal penyampaian, metodenya, model atau media pembelajarannya, agar bervariatif. Nah, misalnya gini Pak Mang. Jadi, misalnya saja, guru tersebut menggunakan berbagai aplikasi pembelajaran seperti ada Quizizz, kemudian, yang sedang marak sekarang digunakan oleh para guru ya misalnya mempergunakan slide atau presentasi, atau bahkan yang sederhana ya PowerPoint. Itu bisa sebenarnya. Jadi daripada hanya mengandalkan metode ceramah, jadi itu saya rasa kurang menarik. Nah, jadi supaya lebih bervariatif ya saya harapkan guru saya itu bisa mempergunakan metode yang mutakhir seperti pemanfaatan teknologi belajar seperti zaman sekarang ya seperti itu, Pak Jung. Oke, udah panjang sekali ya penyampaiannya dari Pak Nese. Yang Pak Nese sampaikan barusan adalah artinya pembelajaran dengan menggunakan metode yang bervariasi seperti ini ya Pak ya. Model atau media itu bisa dikatakan dalam kondisi yang ideal ya Pak. Kemudian jika level maksimal di level 10 nih, kira-kira di sekolah Pak Nese sekarang levelnya berapa nih Pak? Kalau kita coba ukur seperti ini jika maksimalnya 10. Sepertinya masih ada di level 5 kayaknya, Pak. Jadi karena gini, karena di sekolah itu, lebih banyak guru-guru yang sudah senior, sehingga kalau untuk level yang lebih tinggi lagi sepertinya agak, sulit sih. Jadi mungkin saat ini masih di level 5 Pak. Level 5. Seperti ini kan ya level. Jadi Pak Nese menyampaikan bahwa levelnya saat ini adalah level 5 nih. Kemudian kira-kira nanti jika ditingkatkan nanti nih Pak Nese, targetnya Pak Nese setelah terjadi perubahan pembelajaran yang lebih bervariatif seperti ini, kira-kira Pak Nese ingin mencapainya di level berapa? Nah, seperti ini ke. Mungkin bisa ditingkatkan 2 digit menjadi level 7 ya Pak. Karena begini, kalau untuk ke level yang lebih tinggi lagi, memang agak sulit sih, mengingat guru-gurunya kebanyakan mereka sudah senior dan mungkin dari level 5 ke level 7 itu masih mungkin bisa dilakukan sebenarnya untuk mencapai perubahan gitu. Oke Pak Mengku. Mm-mm. Tentunya peningkatan level dari level 5 ke level 7 sudah tentunya pasti ada usaha yang dilakukan kan seperti itu ya. Nah, apa nih kira-kira usaha dari Pak Mangku agar bisa ditingkatkan level 5 menjadi level 7? Artinya bisa terjadi sebuah perubahan di sana. Seperti itu.
Begini ya, sebenarnya sih saya, masih memikirkan. Jadi apa rencana atau tindakan yang bisa saya, eee, pakai. Jadi, semacam kegiatan mentoring atau seperti pendampingan individu antara saya dengan rekan guru secara, face to face mungkin. Tapi, bergantian seperti itu ya. Mungkin mungkin nanti akan saya adakan pendampingan seperti itu kayaknya, Pak. Oke, yang bisa saya tangkap dari penjelasannya Pak Nisa adalah nanti Pak Nisa akan merencanakan akan melaksanakan mentoring atau pendampingan Mhm. seperti itu ya Pak Nisa ya. Nah, kira-kira selain itu ada tidak strategi yang mungkin pernah Pak Nisa terapkan? Atau bisakah teman-teman Pak Nisa nyaman dengan apa yang sudah dilaksanakan tersebut seperti ini? Mungkin begini ya, Pak, ya, mungkin kalau terkait dengan, mentoring, selain mentoring saya coba nanti dengan, konsultasi dengan, kepala sekolah, jadi untuk membuat kesepakatan jadi semacam kegiatan pelatihan lah atau kegiatan workshop nanti, yang tujuannya untuk peningkatan kompetensi guru, khususnya dalam hal, menyampaikan materi pembelajaran yang mempergunakan media interaktif atau media inovatif. Mungkin seperti itu, Pak. Oke, baik. Bagus sekali rencananya dari Pak Nise. Artinya yang pertama ada rencananya melaksanakan mentoring. Kemudian yang kedua ada pendampingan, Kemudian yang Mhm. ketiga yang Pak Nise sampaikan adalah melaksanakan workshop seperti Nike. Nah, dari ketiganya Niki, Pak Nise, apa nih yang kira-kira Pak Nise bisa lakukan atau bisa realisasikan dengan lebih cepat seperti ini, bisa terrealisasi dengan waktu dekat Niki gitu. Kalau yang mungkin yang bisa saya realisasikan dalam waktu yang dekat niki, sepertinya ya mentoring ya, Pak, ya. Jadi karena begini, untuk, yang pelatihan atau workshop, mungkin saya harus mempersiapkan, waktu, kemudian mempersiapkan segala sesuatunya dengan matang gitu. Kemudian selain itu saya juga harus, mencari narasumber, kemudian, narasumber juga yang berkompeten. Jadi untuk saat ini mungkin yang lebih nyaman dilakukan oleh guru adalah, yang mentoring kayaknya, Pak. Mentoring, ya benar benar. Mhm. Oke, siap. Berarti mentoring ya Pak ya. Kegiatan mentoring ini kira-kira Pak Nise memerlukan support atau bantuan dari siapa saja nih kira-kira Pak? Untuk melaksanakan kegiatan mentoring ini sebenarnya nanti mungkin minta bantuan sama teman guru di sekolah kayaknya. Atau memang ahli di bidang IT untuk menggunakan, kita pakai tenaga ahli tersebut agar, kita diberikan contoh bagaimana sih caranya menggunakan IT tersebut untuk, membuat media pembelajaran yang bervariatif. Misalnya, sekolah sih ada ide, jadi ide ini dan juga nantinya saya minta bantuan, kepada rekan guru. Tapi untuk mencari bantuan kepada tenaga ahli yang di bidang IT sih baru ide. Tapi saya yakin kok guru-guru yang muda, rekan di sekolah bisa kok nanti untuk dia ngajak bekerja sama untuk mentoring rekan saya itu. Oke, Pak Nese, berarti yang bisa saya tangkap tadi Pak Nese akan melakukan mentoring ini dengan cara berkolaborasi ya Pak ya. Hmm.
dengan rekan-rekan kerjanya. Nah, terkait dengan waktu nih Pak, kira-kira kapan nih Pak Nese akan merealisasikannya? Terkait waktu, setengkara bisa secepatnya sih Pak. Bisa secepatnya, kalau enggak minggu depan berarti ya setengkara saya akan melakukan ini minggu depan. Jadi kita akan coba berkoordinasi dulu, berkolaborasi dengan rekan-rekan di sekolah. Jadi saya akan mencari waktunya untuk melakukan kegiatan mentoring tersebut, Pak. Oke, dari penjelasan Pak Nese tadi dari awal sampai sekarang sudah bagus sekali Pak ya. Nah, ada lagi pertanyaan saya, Pak Nese. Kira-kira Pak Nese, percakapan kita hari ini apa yang sudah Pak Nese dapatkan dari awal sampai sudah sudah ke titik ini seperti itu. Jadi kalau menurut saya dari percakapan kita hari ini, saya sudah mendapatkan sebuah gambaran yang dimana bagaimana caranya agar apa yang kita harapkan itu di sekolah bisa kita laksanakan, yaitu dengan cara adanya kegiatan mentoring, kemudian kita berkolaborasi dengan rekan-rekan guru di sekolah. Mungkin itu, Pak. Oke, bagus sekali Pak Nese, sudah ada gambaran nih ya, artinya untuk bagaimana menciptakan adanya perubahan pembelajaran yang lebih bervariatif seperti ini ya Pak ya. Oke, saya tunggu nanti kabarnya ya Pak Nese ya. Setelah Pak Nese nanti melakukan mentoring, kemudian nanti saya juga sangat tertarik setelah Pak Nese melakukan mentoring tersebut, ingin mendengar cerita-cerita nanti dari Pak Nese. Mungkin pasti ada hal-hal menarik setelah Pak Nese melakukan mentoring tersebut. Berkolaborasi dengan teman-teman seperti ini, mudah-mudahan nanti bisa berjalan dengan baik ya Pak Nese ya. Iya, oke lah Pak Mang. Jadi saya juga ingin mengucapkan terima kasih sama Pak Mang, sudah mau meluangkan waktunya, jadi sudah mau mendengarkan keluh kesah saya, dan mudah-mudahan apa yang nanti saya lakukan ini bisa bermanfaat dan bisa terjadi perubahan di sekolah saya. Itu harapan saya, Pak Mang. Inggih, sama-sama nih Pak Nese. Mungkin lain kali kalau misalkan ada yang ingin diceritakan atau didiskusikan lagi di lain kesempatan, marilah kita ngobrol-ngobrol lagi ya Pak Nese ya, sambil ngopi seperti ini ke. Oke, kalau begitu izin saya pamit dulu nih Pak Nese. Oke lah Pak Mang, sampai Nggih, ketemu lagi, dan saya janji kok nanti akan cerita bagaimana nanti hasilnya nggih, setelah saya siap-siap. melakukan kolaborasi bersama rekan saya. Salam semangat. Oke, semangat Pak Ya, Mang. ya. Om Santi Santi Om. Om Santi Santi Santi. Halo Pak Mangjun, bagaimana keadaannya? Sudah kan melakukan proses coachingnya? Astung karo Pak Juri, sudah selesai Pak. Bagus kalau gitu. Nah, kalau boleh cerita, bagaimana tadi prosesnya? Terus yang tanya, apa yang Bapak rasakan setelah melakukan proses coaching dengan coaching? Nah, ditanya tentang perasaan nih sama Pak Juri, astung karo Pak. Dia merasa lega sekarang. Saya juga merasa senang bisa membantu teman saya untuk menyelesaikan masalahnya seperti itu dengan dengan menggali potensi yang ada pada diri rekan saya tadi saat melakukan coaching. Itu yang membuat saya lega. Kemudian saya juga merasa senang bisa membantu teman saya untuk menyelesaikan masalahnya dengan menggali potensi yang ada pada dirinya tersebut. Gitu. Wah. Terus
Ada hal apa lagi nih yang menarik yang bisa diceritakan lagi? Tadi, gini Pak Juri, tadi saya juga melakukan coaching dengan menggunakan pendekatan Tirta, Pak. Dan, apa namanya, perasaan saya juga dalam hal ini bisa menerapkan alur Tirta tersebut juga senang, Pak, lega bisa menerapkannya. Bagus sekali Pak Mang. Eh, saya tadi saya tadi sudah melihat dan mengamati ya Bapak melakukan coaching dengan pendekatan Tirta. Saya melihatnya sudah bagus dan lengkap, mulai dari tujuan, identifikasi, maupun tanggung jawab. Semua sudah Bapak terapkan tadi. Bagus sekali. Ya Pak Juri, terima kasih ya Pak Niki atas bantuan Pak Juri karena sudah luangkan waktunya untuk melaksanakan pengamatan terhadap proses coaching saya tadi. Itu akan membantu saya untuk lebih baik ke depannya seperti ini ke Pak. Nanti saya bisa melaksanakan perbaikan-perbaikan dalam melaksanakan proses coaching. Oke, oke, oke. Nah, kira-kira kompetensi coaching mana lagi yang ingin Bapak kembangkan setelah melakukan proses coaching tadi? Nah, begini Pak, saya ingin mengembangkan pada kompetensi mengajukan pertanyaan berbobot Pak. Karena dengan mengajukan pertanyaan berbobot seperti itu akan mampu menggali potensi lebih pada diri coachi seperti itu untuk menemukan solusi dari permasalahan yang coachi hadapi. Itu Pak Mas. Oke, berarti secara umum semuanya sudah berjalan dengan baik. Lalu semoga kedepannya bisa menjadi gimana ya, super baik atau bisa menjadi luar biasa lagi dalam melakukan proses coaching ini. Begitu ya Pak Maya? Oke, terima kasih Pak Juri. Yang pertama atas pengamatan, kemudian yang kedua masukan-masukannya yang sangat berarti buat saya. Ya, seperti itu Pak Juri. Ada lagi ya nggak yang ingin Bapak sampaikan atau berbagi kepada saya gitu? Nah, sepertinya untuk saat ini saya rasa sudah cukup dulu ya Pak Juri ya. Nanti di lain waktu mungkin saya ingin ngobrol-ngobrol lagi tentang misalkan ada yang perlu saya bicarakan dengan Pak Juri seperti ini utamanya terkait dengan coaching Niki. Oke, kalau tidak ada lagi, kita cukupkan dulu proses diskusi kita kali ini ya Pak Maya. Oke, sekali lagi terima kasih Pak Juri atas waktunya. Sama-sama, sampai jumpa di lain kesempatan. Ya, semangat. Semangat.